Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Setelah Xiaoyan kembali ke paviliun bintang jatuh, waktunya bagi Xiaoyan untuk pergi ke pameran dagang ruang. Sebuah pameran dagang yang dikelola oleh 3 sekte, yaitu Gerbang Garis Tanah, Sekte Ruang Misterius, dan Refleksi Gunung Harta Karun. Meskipun ketiga sekte ini tidak setenar keempat paviliun, namun, dalam hal kekuatan, bahkan faksi seperti Lembah Api Terbakar dan Sekte Langit Mendalam tidak akan meremehkan mereka. Jika bukan karena Yao Lao mendapatkan undangan yang diberikan oleh Xuan Yi, serta reputasinya dalam alkemis dan kekuatannya yang sudah berada di level Banseng, kemungkinan Xiaoyan tidak akan dapat pergi ke pameran dagang ini. Tujuan utama Xiaoyan pergi ke pameran dagang ini tentu untuk mendapatkan potongan peta terakhir dari api teratai memurnikan iblis. Di mana sebelumnya, Xiaoyan telah mendapatkan 2 potongan. Namun, sebelum mereka berangkat, baik itu Xiaoyan dan Yao Lao, mereka berdua melakukan retret selama setengah bulan untuk menyempurnakan pil obat tingkat 8 sebagai bahan barter nanti. Setelah 3 hari istirahat, kelompok Xiaoyan yang terdiri dari Yao Lao, Cailin dan dokter peri kecil langsung berangkat menuju tempat pameran dagang ruang yang diadakan di Gurun Tandus bagian selatan dataran tengah. Tepatnya di kota ruang. Untuk memasuki kota ini, seseorang harus pergi ke bagian terdalam Gurun Tandus. Di sana terdapat pintu teleportasi untuk masuk ke kota ruang. Ayo masuk. Yao Lao tersenyum sambil melambaikan tangannya. Tubuhnya perlahan bergerak memasuki pintu hitam teleportasi. Kelompok Xiaoyan mengikuti di belakang. Segera setelah itu, ketika mereka muncul, itu sudah di sebuah kota kecil. Mata kelompok Yao Lao sejenak menyapu jalan kota. Panggung batu hijau memenuhi kedua sisi jalan. Benda-benda seperti gulungan, botol giok, senjata, dan inti monster telah diletakkan di atasnya. Mata Xiaoyan menyapu bahan-bahan obat yang memancarkan energi yang mengejutkan. Dia baru saja menghirup lembut udara dingin. Namun Cailin tiba-tiba berhenti. Ini membuat Xiaoyan melihat ke arah yang sedang dilihat Cailin. Di sana, ada batu 7 warna berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Xiaoyan perlahan melangkah maju dan bertanya, "Pak Tua, bolehkah aku tahu apa yang kamu inginkan sebagai ganti untuk batu asal 7 warna ini?" Lelaki tua kurus mengangkat matanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. 2 pil obat tingkat 8. Setidaknya mengundang petir pil 3 warna. Bukankah itu agak mahal? Tangan Xiaoyan mengusap batu asal 7 warna. Jangan menukarnya jika menurutmu itu mahal. Lelaki tua kurus memutar matanya. Nada suaranya tidak memperlakukan Xiaoyan sebagai pelanggan. Sementara Xiaoyan berencana untuk terus menawar dengan pihak lain, Cailin di sampingnya tiba-tiba meraih tangannya. Jarinya dengan lembut menulis sebuah kata di telapak tangan Xiaoyan. "Beli." Xiaoyan sedikit terkejut oleh tindakan Cailin. Dia mengerti bahwa Cailin bukanlah wanita bodoh. Begitu Xiaoyan menjadi sedikit kesal, dia melempar botol giok dan meraih batu asal 7 warna sebelum berbalik bersama Cailin dan pergi menjauh. Apakah ada yang salah dengan batu ini? Yao Lao dan dokter peri kecil di sampingnya terkejut saat mereka menunggu Cailin menjelaskan. Mereka dengan cepat memeriksa batu asal 7 warna tetapi tidak dapat mendeteksi perbedaan. Cailin menerima batu asal 7 warna. Senyum muncul di wajah dinginnya. Orang biasa hanya tahu bahwa tempat di mana ular piton 7 warna menelan surga mati, memiliki peluang untuk membentuk batu asal 7 warna. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jika 100 atau lebih ular piton 7 warna menelan surga mati di tempat yang sama, ada kemungkinan batu asal 8 warna atau bahkan 9 warna akan terbentuk. Segera, kuku Cailin memotong jarinya. Setetes darah jatuh pada batu asal. Orang bisa melihat garis yang bergoyang perlahan muncul di belakang garis ke-7. Batu asal 8 warna. Xiaoyan merasa sedikit kasihan ketika melihat ini. Jika ini adalah batu asal 9 warna, Cailin akan mendapatkan banyak hal. Tentu saja, dia sadar bahwa ini adalah keserakahannya sendiri. 8 warna sudah tidak buruk. Jika orang tua itu menyadari hal ini, kemungkinan dia akan memuntahkan seteguk darah. Yao Lao tersenyum. Kemudian dia melambaikan tangannya, membawa kelompok Xiaoyan untuk melihat harta karun sejati. Hal yang mereka butuhkan juga ada di sana. Tepatnya ke pinggiran kota ruang. Paviliun harta karun kuno yang akan mengadakan lelang.
Setelah menyerahkan undangan yang diberikan Xuan Yi pada penjaga pintu, salah satu penjaga langsung memberikan 4 dopeng kepada mereka. Tentunya, dopeng ini dipersiapkan oleh 3 sekte untuk mengubah penampilan seseorang, menyembunyikan identitas. Kelompok Yao Lao akhirnya memasuki paviliun kuno sebelum akhirnya mereka berhenti di pintu perunggu kuno. Ini adalah tujuan kita, Yao Lao dengan lembut berkata. Setelah itu, dia perlahan membuka pintu perunggu kuno. Cahaya redup keluar dari dalam, tetapi Yao Lao tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia mengambil langkah dan masuk. Trio Xiaoyan mengikutinya di belakang. Mata Xiaoyan menyipit setelah cahaya yang kuat menghilang, sebuah aula kuno setengah ukuran stadion muncul di depan mata mereka. Bagian dalam aula kuno dipenuhi dengan banyak kursi batu. Pada saat ini, sudah banyak sosok yang duduk. Wajah orang-orang ini juga disembunyikan oleh dopeng. Tidak ada yang tahu identitas pihak lain. Setelah menemukan tempat duduk, Yao Lao perlahan melambaikan lengan bajunya. Ruang sekitarnya menjadi terdistorsi. Jelas, Yao Lao tidak ingin percakapan mereka dapat ditemukan oleh pihak lain. Kemudian, Yao Lao perlahan menutup matanya. Memindai seluruh tempat, pandangan kasarnya mengungkapkan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir. Yao Lao baru saja menghela nafas lembut. Suara gong yang jelas, tiba-tiba muncul di aula kuno yang tenang. Pada saat yang sama, seorang pria tua berjanggut putih perlahan-lahan muncul dari ruang terdistorsi. Dozun bintang 9 puncak. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri saat lelaki tua muncul. Dia adalah pemimpin sekte refleksi Gunung Harta Karun. Bao San. Suara lembut Yao Lao dipancarkan ke telinga trio Xiaoyan. Sementara itu, Bao San yang telah berdiri di panggung lelang. Matanya perlahan menyapu saat dia berkata, ini adalah pameran perdagangan ruang lainnya. Bagaimana kabar semua orang? Baiklah, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Mari kita mulai pameran dagang ini. Tangan Bao San segera menggosok ruang di depannya. Sepasang sayap tulang lebat putih muncul di depan mata semua orang. Suara samar dari petir dan angin dipancarkan dari sayap kuno ini. Sayap Iblis Phoenix. Xiaoyan terkejut ketika melihat sepasang sayap tulang yang akrab. Ekspresinya segera menjadi sedikit aneh. Dia selalu mendengar bahwa suku Iblis Phoenix surgawi sangat menghargai mayat anggota mereka. Tanpa diduga, barang pertama yang dijual dalam pameran dagang ruang adalah sayap-sayap ini. Sayap Iblis Phoenix. Setiap orang yang hadir harus menyadari betapa jarangnya mereka. Jika mereka disempurnakan menjadi teknik dao terbang, tidak ada seorang pun dari tingkat yang sama yang akan mampu mengejarmu dalam hal kecepatan. Bao San tersenyum ketika dia berbicara. Pemilik sayap Iblis Phoenix ini ingin menukarkannya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami petir pil 4 warna. Oleh karena itu, siapapun yang tertarik dapat memulai penawaran. Aula besar sekali lagi menjadi hening sebelum seseorang akhirnya membelinya. Barang kedua yang dilelang adalah sebuah gulungan emas pucat yang berisi teknik dao kelas Tian, tubuh kaca King Kong. Sebuah teknik yang memungkinkan tubuh seseorang akan tampak seperti logam. Tinjunya bisa meruntuhkan langit dan kakinya bisa memecahkan tanah. Pemilik teknik ini ingin menukarnya dengan metode Qi tingkat rendah kelas Tian. Bao San tersenyum ketika dia berbicara. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar tertarik dengan teknik ini. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan telah muncul di tangan Bao San. Setelah pemilik teknik ini melihat penawaran, kesimpulan akhirnya tercapai. Itu dimenangkan oleh sosok berjubah hitam. Berikutnya, kami akan mulai melelang. Bao San mengatupkan tangannya, kulit kuno kekuningan segera muncul di tangannya. Xiaoyan, yang merasa sedikit tidak sabar di dalam hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika kulit kuno ini muncul. Dia menatap potongan peta kuno sementara napasnya menjadi lebih kasar. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Xiaoyan telah mencari mereka selama lebih dari 1 dekade. Ini hanya potongan peta, tidak ada energi khusus untuknya. Namun, setelah mempelajarinya, kami telah sampai pada kesimpulan bahwa potongan peta ini terkait dengan api teratai memurnikan iblis yang legendaris. Sebuah api surgawi yang berada di peringkat ketiga. Bao San mengangkat kulit tua dengan tangannya saat dia berbicara. Semua mata di dalam aula besar langsung berkumpul pada potongan peta kuno setelah kata-kata Bao San terdengar. Pemilik potongan peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat.
Tentu saja, kualitas pil obat itu setidaknya harus berupa petir pil 6 warna. Baosan tersenyum lagi. Matanya menyapu seluruh aula sebelum berkata, penawaran akan dimulai sekarang. Semua orang, silakan tawarkan penawaran kalian. 3 pil obat tingkat 8, 6 warna. 4 pil obat tingkat 8, 6 warna. 5 pil. Banyak penawaran tiba-tiba dikeluarkan dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Jangan cemas, mari kita tunggu. Yao Lao menggelengkan kepalanya saat menjawab. Sementara itu, penawaran terus meningkat dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harganya telah naik menjadi 3 pil obat tingkat 8 warna. 5 pil. Wajah Xiao Yan berkedut ketika dia mendengar suara yang dipenuhi dengan ketegasan dingin. Matanya mencari asal suara itu. Dia menemukan sosok yang agak kurus duduk di kursi batu. 8 pil. Yao Lao berteriak dingin. Pada saat ini, ekspresinya menjadi cemberut. Harga seperti itu telah melampaui perkiraannya. Teman ini telah menawar harga 8 pil obat tingkat 8 warna. Apakah masih ada yang akan menawar? Baosan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan. 1 pil obat tingkat 9 warna. Jika kamu dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, potongan peta ini akan menjadi milikmu. Pria kurus berjubah hitam tersenyum dengan cara yang gelap saat dia berkata. Ekspresi Xiao Yan juga berubah suram saat ini. Dia juga memiliki pil obat tingkat 8 warna di tangannya. Itu adalah binatang pil yang dia peroleh dari reruntuhan kuno Doseng terakhir kali. Namun, kerugiannya akan terlalu menakutkan jika dia menawar. Lagi pula, jika binatang pil ini dibesarkan dengan benar, bahkan mungkin dapat naik ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Jari Yao Lao mengetuk pelan sandaran kursi. Kemudian dia perlahan membentangkan tangannya. Harganya terlalu mahal, tetapi aku sudah mengetahui identitas orang itu. Dia adalah lawan lama. Kali ini, aku secara kebetulan akan dapat menyelesaikan konflik saat itu. Mengingat karakter Yao Lao, dia tidak akan hanya melihat potongan peta terakhir ini pergi. Itu seperti yang dipikirkan Xiao Yan. Karena mereka tidak dapat memperolehnya melalui cara yang tepat, mereka hanya dapat menggunakan cara lain. Potongan peta akhirnya jatuh ke tangan pria kurus berjubah hitam dengan menukar pil obat berbentuk kelinci di tangannya. Baosan sekali lagi tersenyum setelah menyelesaikan transaksi potongan peta kuno. Matanya mengamati aula saat dia berkata, semuanya, harap tenang. Kami memiliki informasi penting, dan tidak akan meminta imbalan apapun. Pohon kuno Bodhisattva yang legendaris, yang dikabarkan dapat memungkinkan seseorang untuk menerobos level Doseng. Sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun. Lokasi di mana pohon kuno Bodhisattva akan muncul di perbatasan timur Laut Dataran Tengah. Tepatnya di wilayah Dataran Kuno. Ini sebenarnya berada di area berbahaya seperti itu. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tempat ini. Daerah itu mungkin tempat tertua di benua Douchi saat ini. Itu juga tanah terlarang dari semua manusia. Tidak heran orang tua ini akan merilis informasi semacam ini. Dengan kekuatan sekte refleksi Gunung Harta Karun, mereka akan melakukan bunuh diri jika mereka memasuki wilayah ini. Mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk dan mendapatkan manfaat dari kekacauan. Yao Lao perlahan mengungkapkan pikirannya. Suasana di aula besar hening sesaat sebelum beberapa orang mulai berdiri, sebelum mereka berjalan keluar dari aula. Kita juga harus pergi. Pohon kuno Bodhisattva memang merupakan hal yang misterius. Kita harus pergi untuk melihat apakah kita menemukan peluang. Yao Lao dengan lembut berkomentar. Namun, pertama-tama kita harus mendapatkan potongan peta kuno. Ayo pergi. Yao Lao perlahan berdiri. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar. Xiao Yan dan lainnya mengikuti dengan cepat. Mereka sadar bahwa pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan. Yao Lao menghilang sesaat setelah pameran dagang selesai. Setelah itu, dia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Xiao Yan keluar dari alam ruang. Dia terbang ke barat laut. Akhirnya, mereka meluncur melalui padang pasir dan berhenti di gunung yang curam. Ini adalah tempat di mana mereka harus lewat. Mengingat karakter ketiga iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar. Yao Lao melihat di kejauhan dan berbicara dengan suara lemah. Guru, apa latar belakang orang-orang itu?
Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Sekte jahat dan aneh yang disebut Sekte Hujan Awan. Sekte ini memelihara kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Kuali daging yang disebut adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Qi untuk dilatih sebelum Dou Qi di dalam tubuh mereka diserap melalui metode unik Sekte Hujan Awan. Para wanita yang Dou Qi-nya telah diserap biasanya akan mati setelah 10 hari. Yao Lao perlahan menjelaskan, sekte yang benar-benar tidak tahu malu. Wajah Cailin dan dokter peri kecil berubah sedikit dingin setelah mendengar penjelasan Yao Lao. Mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari dataran tengah saat itu, tetapi tidak disangka mereka telah kembali. Yao Lao mengangguk dan berkata, saat itu, aku pernah bertukar pukulan dengan salah satu dari ketiganya dan melukainya dengan serius. Namun aku terluka oleh dua lainnya. Reputasi jahat tiga iblis tua kalajengking di dataran tengah jauh lebih awal daripada Tianzun Suehe yang kamu temui. Yang tertua, Tian Hezi, telah mencapai Douzun bintang 9 puncak. Dua saudaranya, DJ, Zi dan Ren Hezi, berada di level Douzun bintang 8 puncak. Kekuatan gabungan mereka kemungkinan besar mampu melawan level Ban Sheng. Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Ketiga iblis tua ini memang luar biasa. Tidak heran mereka bisa mengeluarkan pil obat tingkat 8 petir pil 9 warna. Yao Lao tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan terus bertanya. Dia melihat ke cakrawala yang jauh dan berkata dengan samar, mereka ada di sini.